Hukuman dari kepala sekolah. Setelah pertengkaran itu terjadi, semua murid banyak yang menduga-duga tentang yang terjadi barusan. Mereka tampak terkejut dengan alasan yang diberikan Fere mengenai permusuhannya dengan Amelia. Dan pertengkaran tadi sudah disiarkan ke banyak media sosial. Lah, gue mau ke ruangan kepala sekolah dulu, tolong bayarin dulu makan gue, tar gue ganti. Ucap Amelia pada Tiara. Oke, santai aja sih Mel, kayak mas siapa aja. Ucap Tiara. Di perusahaan Daniel yang sedang berkutat dengan laptopnya, baru saja dia menyelesaikan meetingnya dan baru akan membereskan semua barangnya. Di meja ruangan meeting mendapat sahutan-sahutan suara bisik-bisik dari para karyawan tentang anak sekolah ternama yang berantem dan nama yang disebut Amelia dan Vera. Daniel mengangkat satu alisnya merasa penasaran dan bertanya pada sang asisten. Cek, apa kamu tahu sesuatu? Mengapa para karyawan membicarakan tentang anak sekolah? Ucap Daniel pada sang asisten. Oh, itu tadi pas saya keluar mengambil air di pantry. Ngeliat sekilas di media sosial ada yang menyiarkan pertengkaran sesama pelajar dan itu di sekolah ternama di Jakarta dan terbilang favorit. Jawab Jack. Pelajar? Apa kau punya rekamannya Jack? Tanya Daniel. Biar saya carikan di internet dulu bos. Jawab Jack lagi. Setelah itu, Jack mencari-cari sorotan yang tengah viral di berbagai media sosial dan Jack akhirnya menemukannya. Lalu segera ia serahkan pada bosnya itu. Ini bos, silahkan. Ucap Jack. Lalu Daniel meraih benda pipi yang disodorkan Jack padanya. Tanpa menunggu lama lagi Daniel langsung meraihnya. Jiwa keponya sudah meronta-ronta sejak dari tadi. Daniel begitu kaget setelah melihat apa yang sedang viral saat ini. Amelia, Vera. Mengapa kalian bisa bertengkar seperti ini? Pasti Amelia dituduh macam-macam oleh wanita ular itu. Ucap Daniel terlihat khawatir. Bos, apa Anda mengenalnya? Tanya Jack penasaran dilihat dari raut mukanya sang bos begitu gelisah. Jack, tolong batalkan keberangkatanku siang ini. Aku harus membereskan sesuatu. Jawab Daniel dan langsung menyambar kunci mobilnya. Lalu pergi meninggalkan kantor, tanpa menjawab pertanyaan dari Jack. Ampun Gusti. Mengapa bos Daniel akhir-akhir ini sulit ditebak perilakunya? Jack hanya menggelengkan kepalanya. Di sekolah, Amelia, Vera, Dahlia dan semua gengnya tengah berada di ruangan kepala sekolah. Dahlia terlihat ketakutan karena takut dirinya akan dikeluarkan dari sekolah itu. Sedang Amelia dan Vera hanya diam dengan tatapan datar. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian ingin menghancurkan citra sekolah ternama ini, hah? Ucap bapak kepala sekolah terlihat kesal. Bapak tidak habis pikir. Mengapa urusan pribadi harus dibawa-bawa ke dalam lingkungan sekolah? Kalau kalian punya masalah pribadi, selesaikan di luar sekolah. Jangan pernah membawa-bawanya ke dalam sekolah. Video kalian sudah viral di mana-mana sekarang dan bagaimana caranya supaya nama baik sekolah tidak tercoreng. Kalian bisa tidak memperbaikinya. Ucap bapak kepala sekolah dengan amarah yang tengah memuncak. Panggil orang tua kalian dan kalian bapak skorsing selama 3 hari. Apa? Amelia dan Vera begitu terkejut dengan apa yang disampaikan bapak kepala sekolah itu. Tapi Pak, kami kan harus sudah mulai belajar dengan giat untuk menghadapi ujian akhir semester. Ucap Amelia pada kepala sekolah. Iya Pak, berikan kami kesempatan memperbaikinya Pak, jangan hukum kami dengan skorsing. Ucap Dahlia juga jengknya. Tidak bisa, Bapak harus menghukum kalian, agar kalian jela. Bagaimana bisa kalian mencoreng nama baik sekolah? Jika kalian sungguh-sungguh ingin belajar, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan untuk kamu Vera, saya tidak menyangka kamu bisa berbuat sehina itu bersama guru kamu sendiri demi sebuah nilai. Saya tidak tahu harus menjelaskan apa pada Kementerian Negara tentang hal ini. Kepala sekolah begitu frustasi, dia mengusap wajahnya dengan kasar. Sudahlah, kalian silakan keluar dan ini tolong berikan pada orang tua kalian. Setelah ini kalian tidak boleh mengikuti pelajaran selanjutnya. Ucap kepala sekolah sambil memberikan surat kepada masing-masing anak yang bermasalah. Daniel tengah menjalankan mobilnya menuju sekolahan ternama yang merupakan tempat di mana Amelia dan Vera menimba ilmu. Mobil Daniel berhenti di depan gerbang sekolahan. Daniel segera turun dan mencari sosok gadis yang dia khawatirkan. Begitu Amelia keluar ruangan kepala sekolah dan tatapannya bertemu dengan sosok Daniel yang sedang celingukan seperti sedang mencari sesuatu. Mau apa dia kemari? Aku jadi sebal gara-gara dia mengantarku ke sekolah. Aku jadi dituduh macam-macam dan akhirnya dirinya mendapat hukuman skorsing. Amelia, kamu tidak apa-apa.
Daniel menghampiri Amelia begitu dia melihat gadis itu berjalan di depan koridor sekolah. Karena ulahmu dan kekasihmu aku jadi dihukum. Amelia mendengus sebal ke arah Daniel dan berjalan melewatinya begitu saja. Amelia tunggu. Daniel berjalan lebih cepat untuk mengejar Amelia. Biar aku yang mengantarkanmu pulang. Kamu tidak ada yang menjemputkan. Tanya Daniel. Amelia, ayo saya antar kamu pulang. Ajak Daniel sambil menarik tangannya Amelia. Lepasi, saya tidak mau nanti pacar kamu salah paham lagi terhadap saya, Bapak Daniel yang terhormat. Ucap Amelia berbicara sedikit lantang. Saya sudah tidak mempunyai hubungan apapun dengan wanita itu. Dia sudah menipu saya dan dia juga sudah menghancurkan keluarga kamu. Dia bersekongkol dengan Arman untuk membuat keluarga kamu dan keluarga saya menderita. Vera hanya ingin membalaskan dendamnya terhadap kamu dan juga orang tua kita atas suruhan Arman. Apa? Jangan bercanda kamu. Ucap Amelia begitu terkejut. Lalu saya harus bicara bagaimana lagi agar kamu percaya. Jawab Daniel. Mana mungkin semua ini terjadi? Bahkan aku saja tidak tahu apa yang aku lakukan di masa lalu, yang membuat Vera begitu membenciku. Ungkap Amelia berbicara sambil menyenderkan badannya di badan samping kiri mobil Daniel. Kamu terlalu sempurna sehingga siapapun pasti akan jatuh hati tanpa kamu menyadarinya. Banyak orang-orang tengah memfokuskan diri mereka pada kamu sehingga membuat orang yang ada di samping mereka merasakan cemburu yang amat luar biasa. Kamu pahamkan sekarang mengapa Vera seperti itu pada kamu? Ucap Daniel sambil mencolek dagu Amelia dan mengedipkan matanya sebelah. Bush! Pipi Amelia memerah seperti udang rebus. Tidak usah mengarang cerita, Pak Daniel yang terhormat. Ucap Amelia memalingkan wajahnya. Daniel tersenyum. Rasa khawatirnya pada Amelia akhirnya bisa berkurang. Makan yuk. Aku rasa ini waktunya jam makan siangku. Gara-gara aku kesini aku sampai melupakan makan siangku. Ucap Daniel. Tidak ada yang menyuruh Bapak untuk datang ke sini. Jawab Amelia. Memang tidak ada, tapi saya khawatir terhadap kamu. Ucap Daniel. Di dalam koridor sekolah Vera mengepalkan kedua tangannya melihat Amelia dan Daniel begitu terlihat bahagia dengan Daniel yang terlihat menggoda Amelia. Sial, sejak kapan mereka dekat? Dan dari mana mereka berkenalan? Gumam Vera dalam hati. Sudahlah, ayo masuk dulu. Saya yakin pasti berita ini sudah sampai kepada orang tua kamu. Saya antarkan kamu pulang ya. Ajak Daniel. Amelia tampak berpikir kalau dirinya ikut dengan Daniel pasti akan ada berita yang aneh-aneh lagi. Tapi Amelia sudah terlanjur basah dengan kejadian ini dan akhirnya mengalahkan egonya. Sudahlah, tidak ada pilihan lain daripada aku harus naik taksi dan membayarnya. Jawab Amelia. Daniel begitu senang langsung saja membuka pintu mobilnya. Setelah keduanya masuk, Daniel segera menjalankan mobilnya, melesat dari kawasan sekolah menuju kediaman Amelia. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe